alaikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan perbuatan yang merusak. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang riya. Jadi infak disebut dengan sedekah. Di semua perbuatan baik kita, salat kah, haji kah, umrah kah, puasa kah, semua namanya sedekah dalam fikih. Nah, sedekah ini kemudian oleh Nabi dibagi kepada dua bagian. Ya. Satu, ada sedekah yang saat dikerjakan itu pahalanya terus ngalir tuh. Terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun tuh pahalanya terus datang sampai dengan kiamat. Di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat, maka pahala akan terus datang, ngalir. Dalam bahasa Arab sesuatu yang mengalir disebut dengan jariyah. Maka muncul istilah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya, maaf, asalnya bukan amal jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, bukan istilahnya amal jariyah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariyah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariyah itu begini nih. Ya, kalau di Arab sekarang, antum jalan tuh, tiba-tiba sedang ada perbaikan, ada lubang. Maka sedang diperbaiki ini ada tulisan kasih papan, afwan amal jariyah, amal jariyah. Maaf, ada pekerjaan jalan mengganggu Anda lewat. Di Arab itu amal jariyah itu pekerjaan sedang berlangsung mengganggu orang lewat. Sekarang begitu. Ya. Makanya kalau ada orang naik ke bis bawa kotak gitu kan, mau minta-minta maaf Pak, amal jariyah, betul, ganggu orang lewat. Ya. Benar secara bahasa, tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya sedekah thabitah. Yang pahalanya berhenti di situ, tetap selesai seketika. Thabitah. Jadi begitu Anda kerjakan, dapat pahala sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Thabitah, tetap selesai di situ. Maka kalau kita ingin cerdas, kata para ulama, semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup, dihapus, hapus. Maka Anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sedekah jariyah itu. Supaya ketika selesai kita kerjakan, pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita. Maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini, yang saat dikerjakan, pahalanya terus mengalir. Tapi jangan lupa, hati-hati, yang ini pun dibagi dua lagi. Awas. Pelan-pelan, jadi kita sepakati kita ambil yang ini satu, untuk malam ini. Yang kedua, yang ini pun dibagi dua lagi. Ada amalan sedekah thabitah, saat dikerjakan pahalanya datang saat itu. Tapi yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar, banyak. Jadi kalau dikerjakan, ada yang nilainya cuma 10 aja. Tapi ketika Anda kerjakan yang kedua ini, ada yang 700, ada yang 70.000, ada yang 700.000, sekali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat dikerjakan itu pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sedekah thabitah dan amalan apa saja yang jariyah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat sampai sini? Baik. Satu. Kita langsung ke poinnya. Untuk yang sedekah thabitah, amalan standar yang tetap. Yang biasa-biasa, contoh, misal, sholat, begitu dikerjakan sekali, dapat 10. Selesai sholatnya, selesai pahalanya. Jelas? Tapi beda ketika antum mengerjakan sholat berjamaah. Ya. Dia thabitah, tapi pahalanya berlipat. Thabitah, tapi pahalanya berlipat. Baik, saya mau tanya pada antum, sholat sendirian 10, sholat berjamaah berapa? 27. Maka kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya di tempat itu tidak ditemukan masjid, sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda sholat sendirian dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa nggak ajak teman Anda untuk berjamaah? Walaupun cuma 2 orang. Beda pahalanya teman-teman sekalian sampai 17. Yang satu 10, yang satu 27. Karena sholat berjamaah itu hadisnya dibagi 2. Ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjidnya nggak ada, cuman bisa berjamaah. Sholatul jamaati afdalu bin sholatil fardi bisa bin wa isyrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sendirian. 27 jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid, usahakan ke masjid. Kalau nggak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah.
Saya suka bingung nih. Ini kan di rumah kamar banyak. Tempat luas. Kenapa kok bisa di rumah ada 5 orang? Ini ada istri, ada suami, anaknya 2, asisten rumah tangga 1. Kok bisa ini sholat di kamar yang ini sholat di kamar yang ini sholat di ruangan yang ini? Kenapa di rumah itu nggak kumpul satu tempat berjamaah? Pahalanya 27. Satu kedua, 500 tahun. 2 ketiga, 500 tahun. Jadi kalau antum sedang lupa-lupa tuh, ingat-ingat dosa. Daripada milih sendirian cuma 10, berapa dosanya pada saat itu? Boleh jadi pahala sholat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Tuh. Bagaimana cara nutupnya? Maka biasakan naikkan. Naikkan. Jamaah. 1, sholat berjamaah. Karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran seringkali menggunakan bentuk jamaah. Silahkan cek. Panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimun, tunaikan dengan orang banyak, bentuk jamak. Mereka tunaikan dengan orang banyak, kerjakan dengan banyak orang. Makanya kalau bisa berjamaah, kenapa mesti sendirian? Jelas di sini? Kalau antum ke masjid itu lebih banyak lagi. Tadi sudah saya jelaskan, datangnya dapat 25, masuk masjidnya, i'tikafnya, macam-macamnya. Makanya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan antum bisa mengerjakannya, demi Allah saya katakan, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. 1. 2. Saya sebutkan yang banyak saja supaya agak cepat. 2. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, tapi pahalanya begitu berlimpah. InsyaAllah. Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian, berapa pahalanya? 10 sholat. Baca Quran, bukan sekali baca, 1 hurufnya 10. 1 huruf. Dalilnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Perhatikan kalimatnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang bisa membaca 1 huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya 10 kebaikan. Nanti saya tuliskan rumusnya nih. Lihat baik-baik, ini enggak sembarangan dia, ini enggak sembarangan. Siapa yang baca 1 huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan tulisan alif lam mim itu 1 huruf, bukan. Alif lam mim dibaca 1 huruf, bukan. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi setiap alifnya 10, lam 10, mim 10, walikuli harfin 10 hasanat. Dan setiap antum bacakan 1 hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, dapat berapa? Belum tentu. Belum tentu. Lihat sini, saya tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil, tapi menurut Allah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Lihat sini. Tahan. 1, 2, 3. Baca. Alif lam mim. Baca lagi, Pak. Bagus. Ada lagi yang bisa dengan tajwidnya yang lebih bagus? Siapa lagi? Boleh, silakan angkat tangan. Baik sekali. Ada yang lain? Ya. Bagus. Dikit lagi. Ada yang lain? Satu lagi. Masya Allah. Bagus sekali. Cuman sayang ini bukan alif lam mim. Ini alam. Alam nasyrah laka sadrak. Saya mau katakan, kalau Quran ini seperti tuduhan orientalis dan orang-orang menuduh Quran buatan Nabi Muhammad, padahal dulu tidak ada harakatnya, maka semua kalimat ini yang tertulis begitu akan dibaca sama. Tapi Masya Allah, yang satu alif lam mim, yang satu dibaca alam. Alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi tiga-tiganya memiliki kesamaan dalam bentuk tulisan. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Kata Nabi, lihat. Jangan katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Walikuli harfin 10 hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan.
Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa, maka kita akan lihat 1, 2, 3. Tapi kalau antum belajar ilmu arud itu diantaranya ilmu salah satu ya, untuk bisa menuliskan apa yang diucapkan, bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian, menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapatkan. Tahan. Di ilmu bahasa Arab ada 4 cabang ilmu. 1 nahwu, 2 sharaf, 3 balaghah, 4 arud. Ini yang utama. Arud dibagi ke 16 cabang lagi, namanya bahar. Ada bahar tawil, ada rajaz, ada madid, ya, dan seterusnya. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilu. Rajas, mustafilun, 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 mustafilun. Alfiyah itu Ibnu Malik, rumusnya rajas. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim, wasmun mafi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jardi wat tanwini wan nida wa al, mustadin lismi tamyizun hasal, bita fa'alti atat wa ya if'alli, wa nulik balanna fi'lun yanjalli. Itu rumusnya rajas. Tapi jangan antum heran, banyak orang mendalami kaidah ini untuk membuat puisi Arab. Lupa kalau ilmu ini bisa digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi. Dalam ilmu arud, jangan antum menghitung apa yang tertulis, tapi hitung bagaimana itu dibaca lewat bunyi yang terdengar. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. Maka cara menulisnya begini. Alif. Kata Nabi, alif. Nih. Berapa huruf? Setiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1, 2, 3. Dapat berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Oh. Ha, mim, zal, ta. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu kan ini ha tuh. Ha, 3. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tahan, tahan. Pelan-pelan. Ini rumus adanya di ayat infak. Tapi cara menerapkannya di semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak tahunya dapat 700. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba. Orang yang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Satu tumbuh jadi 7 tangkai. 1 kali 7, 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkainya ada 700, ada 100 benih. Ada 100 buah lagi. 7 kali 100, 700. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau Anda infak sekian, kalikan 700. Lupa, ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan amalan tanpa batas bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau Anda baca Qur'annya hitung-hitungan, ini dosa hari ini berapa nih dikerjakannya? Oh 9, Masya Allah, 9. Cukup 1 huruf aja. Nun. Tutup. 10. Besok dosa berapa? 15. Cukup 2 huruf. Toha. Selesai. Kalau Anda ngitungnya begitu, maka diberikan sesuai hitungan. Tapi kalau Anda tidak pernah berhitung, Allahu Akbar. Anda tidak tahu alif lam mim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta, atau lebih daripada itu. Makanya kami sarankan, kalau Anda bisa mendekat kepada Al-Quran, maka tolong agendakan setiap hari. Semua sahabat itu punya agenda, Pak. Antum kenal nggak Utsman bin Affan? Oh, iya. Situ tidak senang ngangguk. Coba di Semarang kenal Utsman bin Affan. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa, masih bagus. Kemarin saya baru dari Sukabumi, Hubud Dunia. Ada yang kenal Fir'aun. Ini masih untung Utsman. Tuh lihat ya. Utsman itu bukan cuman cerdas dalam urusan bisnis dunia, tapi tijarah akhiratnya itu luar biasa. Utsman paham, saya di dunia boleh kaya, tapi di akhirat bagaimana status saya? Maka beliau siangnya mengumpulkan harta dunia untuk ibadah, malamnya mengumpulkan pundi-pundi akhirat. Demi Allah saya katakan, Utsman itu di antara sahabat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bersama Abdurrahman bin Auf, bersama Tamim Ad-Dari, yang diikuti kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i generasi setelahnya, jauh setelahnya, itu punya amalan kalau malam terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam tahajudnya. Khatam Quran. Kaya, sahabat Nabi, menikahi 2 putri Nabi. Satu meninggal, dan menikah lagi. Disebut Dzun Nurain. Kayanya luar biasa. Asetnya setelah 15 abad sampai sekarang masih ada. Yang hebat, siang-siang jadi orang kaya, malam-malam jadi hamba yang sangat taat dan kaya akhirat. Coba, bandingkan dengan kita sekarang. Menantu Nabi, bukan. Kaya, nggak sekaya Utsman. Tuh, status dunia belum sempurna. Status akhirat masih belum maksimal. Ya antum sebetulnya maunya apa? Utsman sholat malam, ngikut Nabi, kaki bengkak. Antum pengen ke surga Firdaus malam, mata bengkak. Ya.
Ini. Ayo update. Ustaz, tapi kan saya belum lancar. Tambahkan hadisnya, lipatkan nomor hadis 2920. Awas, lihat kalimatnya. Walladzi yatata'ta wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Siapa yang memulai menghafal, membaca, siapa yang mulai membaca Al-Quran tidak lancar, terbata-bata bacanya, mengejaknya. Orang baca alif lam mim, dia alif lam mim, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 kali lipat dari orang yang lancar. Orang lancar misal 30, dia 60. Terima kasih ya Allah, kalau begitu besok saya nggak lancar aja bacanya. Oh, bisa. Itu tidak lancar yang direncanakan. Yang lancar diikuti oleh malaikat ma'asyafaratil kirabil bararah. Yang belum lancar diapresiasi karena perjuangan kesungguhannya, bacaannya dapat nilai, perjuangannya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sarankan, maaf, mulai sekarang antum bikin kurikulum. Nih, satu tadi, bikin tabel begini. Nih. Saya katakan pada teman-teman juga yang di Bekasi, yang di Jakarta, ya, saya kasih 2 amalan dulu nih. Mulai sekarang antum bikin begini. Tahan ya teman-teman sekalian, nanti saya sampaikan bagaimana seorang Mu'adz, orang Mesir, baru kecil belum balik sudah menyiapkan amalan ini. Punya program. Nih, harinya, nomor, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini misalnya harinya apa besok. Amalannya apa? Mulai dengan sholat di sini, jamaah. Ini tadi bacaan Al-Quran. Kalau bisa, saya sarankan setiap hari mulai menghafal, walaupun cuma 1 ayat. Usahakan menghafal. Demi Allah saya katakan, pahala menghafal Quran lebih banyak daripada baca. Paling minimal 4 kali lipat. Karena itu ayat menghafal disebutkan 4 kali dibandingkan ayat baca. Silahkan cek Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya ulangi, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ada? 17, 22, baik, kemudian 32 dan 40. Kenapa ketawa? Benar kan? 4 ayat 17, ayat 22, kemudian ayat 32 dan 40. 17, 22, 32, 40. Berapa kali disebutkan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat. 4 kali disebutkan. Ya, maka ada yang menyebutkan menghafal Quran itu keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan sekadar membaca. Baca. Orang baca itu biasanya cuma sekali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekali. Tapi orang menghafal jangan harap sekali. Dia akan terus mengulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi la raiba fihi ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala didapatkan? Berapa huruf dia bacakan? Makanya kalau antum ingin melipat gandakan pahala dengan banyak, dalam 1 hari antum punya agenda. Boleh antum baca, misal target sehari saya baca misal 1 halaman dan hafalkan 1 ayat. Kalau antum sudah punya kebiasaan begitu, demi Allah saya katakan, Allah akan merubah keadaan hidup Anda jadi lebih nyaman. Tidak cukup dengan amin. Baca, hafal. Wah, Masya Allah. Syukur-syukur begitu sedang sholat berjamaah, minta sujud, terus meninggal, gitu kan? Wah, itu paling enak. Mau begitu? Di subuh ya. Itu pun kalau tiba ajalnya. Ya, bacaan Quran lebih lebat lagi. Ya, jadi kalau antum bisa seperti itu, nanti bonusnya banyak. Di alam kubur, jasadnya akan utuh. Dan di akhirat diberikan mahkota. Dan yang ketiga diberikan peluang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah dengan Qurannya kepada anggota keluarganya. Ahli Quran itu, kalau dia hafal kemudian Qurannya, benar menghafal Qurannya, maka saat di akhirat akan langsung dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan jubah kehormatan dan membimbing, menggandeng bapak ibunya yang saleh, yang beriman, beserta pasangannya dan keturunannya untuk dibawa masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-35 ayat ke-33, ditafsirkan dengan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan awal kalimat yang sama. Jannatu 'adnin yadkhulunaha.
Ada para penghafal Quran masuk surga Aden. Di Quran surah 35 ayat ke-33. Jadi masuknya dari surga Aden. Menuju tingkat surga yang paling tinggi. Tertingginya apa? Banyak. Nanti ada dengan para nabi. Ada orang yang sesurga dengan para nabi. Di Quran surah keempat. Ayat ke-69. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada orang-orang yang masuk surga, orang taat kepada Allah dan Rasul. Taat sekali. Saat di surganya, semua dengan Nabi. Sesurga bersama semua Nabi. Jadi ada beberapa Nabi, ada semua Nabi. Kalau beberapa Nabi, namanya Anbiya. Makanya di surah Al-Anbiya, surah ke-21, dikisahkan beberapa Nabi. Tapi kalau semua Nabi, itu Nabiyin namanya. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Ada semua. InsyaAllah. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azara, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fahsyad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlaim, Matusyara, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam AS. Kumpul semua. Jauh Nabi Ibrahim ke kanannya dari Sayyidah Sarah, muncul kemudian Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub turun Yusuf, dari Yusuf terus sampai dengan ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman dan seterusnya, muncul sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya Imran menikah dengan Hannah, samping kirinya kemudian ada Zakaria. Terus itu semua nabi antum bisa lihat. Masya Allah. Akhi, antum di mana? Surga A dengan siapa? Depan saya, Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi Yusuf. Dulu teman kita lihat sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini Nabi. Kita lihat Nabi Yusuf. Belakang saya Nabi Ibrahim. Kiri saya Nabi yang punya tongkat jadi ular. Nabi Musa alaihissalam. Kanan saya Nabi yang sangat saya rindukan. Nabi Muhammad SAW. Penghafal Quran. Dia akan masuk, diberikan mahkota. Tafsirnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu dia kemudian akan naik, maka Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong hiasi dulu tubuhnya. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Bedakan. Yuhallawna fiha min asawir. Demikian ayat Qurannya. Maka kemudian dia dihiasi dulu. Ada gelang-gelang emas, ada macam-macam. Semua tubuhnya indah. Maka Allah firmankan. Apa kata Allah? Begitu dikatakan, Allahumma halli. Maka kata Allah, pakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, ya Allah, berikan pula pada fasilitatornya, kedua orang tuanya, sepanjang mereka beriman, maka dipakaikan di atasnya mahkota yang lebih terang daripada sinar masuk mentari yang ke rumah. Ya Allahumma ya Allah, Allahumma halli, ya Allah, tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Begitu dipakai jubah itu, kemudian difirmankan, waqar, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Sekarang kamu masuk ke dalam surga dengan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Akhir tempat tinggalmu, disitulah ditunjukkan pada akhir bacaan Quranmu. Di begitu dia baca Quran, setiap dia baca, masuk surga. Naik ke tingkat yang paling tinggi. Dan dahsyatnya, saat dia akan masuk surga itu, dia akan menggandeng bapak ibunya, istrinya, keturunannya. Buka Quran surah ke-13, ayat 23-24. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu addin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk surga Aden. Ketika akan masuk, wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapak ibunya yang saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunannya. Allahu akbar. Di dunia ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kabil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Nggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di 1 bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di 1 malam, malamnya jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di 1 hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halaqah Quran, di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat itu. Semua akan mulia. Jadi begitu digandeng, bapaknya, ibunya, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, anak-anaknya, cucunya, masuk. Begitu masuk diparadakan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat menyambut mereka di depan pintu surga, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, menyiapkan bekal untuk pulang. Sabar menghafal Quran. Itulah yang disiapkan oleh Mu'adz. Anak usia 4 tahun. Saat saya berada di Mesir,
Anak ini masih dini. Belum balik. Matanya kata orang buta. Tapi hatinya begitu bersih. Dia bilang pada ayahnya, abati yuridul Quran. Pak, saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen menghafal. Kata bapaknya, tempatnya jauh, 20 kilo. Kamu ini punya keterbatasan. Gak apa-apa, saya pengen menghafal. Dia belum cerita kenapa dia mesti menghafal. Begitu bapaknya melihat tekadnya kuat, maka dari motor sederhananya dimodifikasi. Depannya dashboardnya diperbaiki. Supaya bisa menyimpan catatan Quran. Lembaran-lembaran mushaf. Jadi begitu berangkat tidak ingin ada waktu yang sia-sia. Di jalan, beliau kemudian di jalan kadang melihat ke bawah. Bacakan Quran, anaknya dengar. Bacakan Quran, anaknya dengar. Begitu sampai di tempat belajar, dia tinggal mendengarkan syekhnya. Perbaiki, baca lagi. Setoran, pulang. Yang paling menarik, setelah berapa lama, anaknya hafal Quran yang tidak melihat diantar hafal Quran, bapak yang mengantar belum hafal. Tapi yang dahsyat, ingat baik-baik. Berlaku hadis Nabi di sini. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itulah hikmahnya dalam ilmu hadis. Kenapa setiap anak ketika meriwayatkan hadis, nama anaknya dihilangkan, nama bapaknya disebutkan. Antum pernah dengar Ibnu Abbas? Nama aslinya Abdullah. Kenapa Abdullahnya dicoret? Disebutkan Abbas bapaknya. Ibnu itu anak laki-laki. Abbas bapaknya. Anaknya Abbas. Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah. Abdullahnya dicoret. Disebutkan bapaknya Umar. Kenapa disebutkan nama orang tua? Nama anaknya dihilangkan. Para pakar hadis itu luar biasa. Untuk menunjukkan bahwa amalan anak ini hasil didikan orang tuanya. Yang begitu diamalkan hadis ini. Bukan cuma anaknya. Bapaknya pun dapat bagiannya. Abbas itu pengusaha. Abbas itu pedagang, sibuk luar biasa, masih sempat mampir ke majelis Nabi. Cuman nggak selamanya bisa di situ karena ada kesibukan berbisnis. Maka beliau menginvestasikan anak bungsunya, namanya Abdullah kecil untuk belajar di majelis Nabi. Boleh saya nggak ikutan, tapi anak saya mesti ikut untuk menyampaikan ke keluarga. Maka disimpan di situ. Anaknya masih muda, kecil, dengar, kadang merangkak, kadang main dan seterusnya. Tapi tahukah Anda, begitu Nabi wafat, anak itu usia 13 tahun. Nabi wafat sudah hafal 2000 hadis. Yang mesti Anda tahu, setiap beliau meriwayatkan hadis, dibuang kalimat Abdullahnya, disebutkan Abbasnya. Karena peran ayahnya yang mendidik dengan baik, maka setiap hadis ini disebutkan Abbasnya dapat, Abdullah kecil dapat. Semuanya dapat. Demikian dengan Quran. Bapaknya mengantar, belum hafal, anaknya hafal. Begitu sudah hafal, di sini saya mau sebutkan. Perhatikan baik-baik. Datang reporter Kuwait. Dengar kisahnya. Begitu ditanya, kenapa Anda mau menghafal Quran? Perhatikan jawabannya. Nih, yang mau saya katakan. Saya menghafal Quran untuk mencari bekal bagi saya pulang. Saat saya menghadap kepada Allah sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya tidak akan ditemani lagi oleh ayah yang mengantarkan saya dalam hafalan. Ibu saya tidak akan menemani, saudara saya tidak akan menemani. Saya akan sendirian bersama Allah. Ini anak masih kecil, mata nggak bisa lihat, belum balik, sudah punya pikiran demikian. Kalimatnya apa selanjutnya? Kata beliau, saya akan katakan di hadapan Allah dengan perasaan gemetar. Ya Rabb, jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai saat ini, maksudnya surga, maka mohon ya Allah, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ya Rabb, jika bekal saya belum cukup sampai saat ini untuk mendapatkan ridhamu, saya telah berhafal Quran ya Allah. Saya telah berusaha menghafal Quran untuk saya bawa sampai dengan saat ini. Kalaupun itu belum cukup mendapatkan ridhamu untuk masuk surga, tolong ya Allah, walaupun saya ke neraka, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan. Anak buta, mata belum bisa melihat, keadaan demikian, belum balik, dia sudah mencari bekal untuk pulang. Duhai Anda yang katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, pengen bersama Nabi, demi Allah saya katakan, dari 24 jam Allah berikan pada Anda, berapa yang sudah Anda siapkan mencari bekal akhirat? Ayo kumpulin dunia. Ayo silakan. Silakan, gak ada yang larang. Cuma satu saat, Anda akan lihat siapa yang tertawa, siapa yang tertunduk lesu, membawa catatan amalnya. Itu saya sarankan bagi Anda, ayo besok bikin. Nih, sholat mau di mana? Baca Quran mau berapa ayat? Hafalan mau berapa ayat? Mesti beda. Antum lahir belum hafal Quran wajar. Masa pulang pun gak ada yang dibawa? Ayo bawalah walaupun cuma satu ayat. Ya, saya satu surat Ustaz, An-Nas, tambah. Ya, jelas? Kalau sudah jelas, amalan ketiga, saya cepat. Tenang ya, katanya pengen sampai subuh. 3, saya cepat. Setelah ini saya ke ujungnya. Kita sebentar lagi berakhir. Ketiga, infak. Infak.
Masih ingat teman-teman? Kalau yang standar tadi, berapa pahalanya? 10. Infak paling minimal 700. Infak paling minimal 700. Allahu Akbar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tadi saya bacakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Infak itu, ini yang perlu saya luruskan. Tidak harus menggunakan uang. Infak itu pemberian bersifat materi. Makanan itu infak. Pakaian itu infak. Buah-buahan itu infak. Silahkan berbagi. Walaupun nggak ada uang, bisa kita gunakan dengan yang lain. Cek, kalau antum main ke Eropa, ada rezeki main misalnya. Main ke Auckland, ke New Zealand. Ya, di situ ada donation itu bukan cuma dengan uang. Food, kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki, kotaknya di situ. Di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras, dan macam-macam. Sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotaknya belahan kecil, itu pasti uang. Bukan beras. Oh, ini beras nih. Dibuka dulu karungnya, diginikan. Tidak, bukan. Silakan bebas. Ya, dan itu nilainya tinggi. Kadang-kadang antum lupa di majelis ilmu ada snacknya. Walaupun cuma kurma dapat 2, bagi 1 dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Begitu antum bagi, langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat. Makanya zaman Nabi itu ada satu keluarga yang berlomba tuh mendekatkan diri pada infak walaupun dirinya kekurangan. Agak aneh itu cara berpikirnya. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia sekarang nggak dapat. Saya mau tanya begini, antum di rumah persediaan, antum punya anak 2. Antum dengan istri, 1 suami, 1 istri, 2 anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk 2 anak antum saja. Antum aja nggak makan malam itu, cuma ada anak 2. Untuk mereka, kalau nggak makan, mereka bisa nahan lapar semalaman. Tiba-tiba, antum ditawarkan oleh seseorang, ada tamu nih, mau nggak dijamu di rumah? Bisa nggak? Pertanyaan saya, kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat antum, Mas, ini ada tamu, saya nggak bisa jamu, bisa nggak antum jamu? Di rumah antum cuma ada makanan untuk anak-anak, antum pun nggak bisa makan. Pertanyaan saya, dijamu nggak teman itu? Kenapa diam? Wahai ahli surga, kenapa diam? Lihat cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita hanya ke makanan saja, maka kita katakan, Ustaz, anak saya aja dapatnya makanan seperti itu, kami pun nggak makan. Bagaimana bisa diberikan pada tamu? Tapi cara berpikir Tolhah dan keluarganya agak beda. Begitu Nabi katakan, ada tamu, kita datang, langsung angkat tangan. Duluan ngangkat, padahal yang lain banyak yang punya banyak makanan. Tapi cara berpikirnya, kapan lagi saya dapat 700 lebih? Kapan lagi saya dapat diangkat langsung tangannya? Ya Rasulullah saya. Sebelum yang lain ngangkat, angkat tangannya. Maka diantar kemudian ke rumahnya. Sampai di rumah, istrinya dikatakan, duhai sayang, ada titipan Rasulullah. Bahasanya bukan ada tamu, ada titipan Rasulullah. Allahu Akbar. Ada titipan Rasulullah. Maka istrinya langsung membaca, saya Thabita, tapi pahalanya berlipat. Thabita, tapi pahalanya berlipat. Baik, saya mau tanya pada antum, sholat sendirian 10, sholat berjamaah berapa? 27. Maka, kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya, di tempat itu tidak ditemukan masjid, sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda sholat sendirian, dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa nggak ajak teman Anda untuk berjamaah? Walaupun cuma 2 orang. Beda pahalanya teman-teman sekalian, sampai 17. Yang 1 10, yang 1 27. Karena sholat berjamaah itu hadisnya dibagi 2. Ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjidnya nggak ada, cuman bisa berjamaah. Sholatul jamaati afdalu bin sholatil fardi bisa bin wa isyrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sendirian. 27 jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid, usahakan ke masjid. Kalau nggak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Saya suka bingung nih. Ini kan di rumah kamar banyak, tempat luas. Kenapa kok bisa di rumah ada 5 orang? Ini ada istri, ada suami, anaknya 2, asisten rumah tangga 1. Kok bisa ini sholat di kamar yang ini sholat di kamar yang ini sholat di ruangan yang ini? Kenapa di rumah itu nggak kumpul satu tempat berjamaah? Pahalanya 27. 1 kedua, 500 tahun. 2 ketiga, 500 tahun. Jadi kalau antum sedang lupa-lupa tuh, ingat-ingat dosa. Daripada milih sendirian cuma 10, berapa dosanya pada saat itu?
Boleh jadi pahala sholat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Tuh. Bagaimana cara nutupnya? Maka biasakan naikkan. Naikkan. Jamaah. 1, sholat berjamaah. Karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran seringkali menggunakan bentuk jamaah. Silahkan cek. Panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimun. Tunaikan dengan orang banyak. Bentuk jamaah. Mereka tunaikan dengan orang banyak. Kerjakan dengan banyak orang. Makanya kalau bisa berjamaah, kenapa mesti sendirian? Jelas di sini? Kalau antum ke masjid, itu lebih banyak lagi. Tadi sudah saya jelaskan. Datangnya dapat 25. Masuk masjidnya, i'tikafnya, macam-macamnya. Makanya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan antum bisa mengerjakannya, demi Allah saya katakan, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. 1. 2. Saya sebutkan yang banyak saja supaya agak cepat. 2. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, tapi pahalanya begitu berlimpah. Insya Allah. Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian, berapa pahalanya? 10 sholat. Baca Quran, bukan sekali baca, 1 hurufnya 10. 1 huruf. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Perhatikan kalimatnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang bisa membaca 1 huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya 10 kebaikan. Nanti saya tuliskan rumusnya nih. Lihat baik-baik, ini enggak sembarangan dia, ini enggak sembarangan. Siapa yang baca 1 huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan tulisan alif lam mim itu 1 huruf, bukan. Alif lam mim dibaca 1 huruf, bukan. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi setiap alifnya 10, lam 10, mim 10, walikuli harfin 10 hasanat. Dan setiap antum bacakan 1 hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, dapat berapa? Belum tentu. Belum tentu. Lihat sini, saya tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil, tapi menurut Allah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Lihat sini. Tahan. 1, 2, 3. Baca. Alif lam mim. Baca lagi, Pak. Bagus. Ada lagi yang bisa dengan tajwidnya yang lebih bagus? Siapa lagi? Boleh, silakan angkat tangan. Baik sekali. Ada yang lain? Ya. Bagus. Dikit lagi. Ada yang lain? 1 lagi. Masya Allah. Bagus sekali. Cuman sayang ini bukan alif lam mim, ini alam. Alam nasyrah laka sadrak. Saya mau katakan, kalau Quran ini seperti tuduhan orientalis dan orang-orang menuduh Quran buatan Nabi Muhammad, padahal dulu tidak ada harakatnya, maka semua kalimat ini yang tertulis begitu akan dibaca sama. Tapi Masya Allah, yang satu alif lam mim, yang satu dibaca alam. Alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi tiga-tiganya memiliki kesamaan dalam bentuk tulisan. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Kata Nabi, lihat. Jangan katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Walikuli harfin 10 hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa, maka kita akan lihat 1, 2, 3. Tapi kalau antum belajar ilmu arud itu diantaranya ilmu salah satu ya, untuk bisa menuliskan apa yang diucapkan, bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapatkan. Tahan. Di ilmu bahasa Arab ada 4 cabang ilmu. 1 nahwu, 2 sharaf, 3 balaghah, 4 arud. Ini yang utama. Arud dibagi ke 16 cabang lagi, namanya bahar.
ada bahar tawil, ada rajaz, ada madid, ya dan seterusnya. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilu. Rajaz, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Alfiyah itu Ibnu Malik rumusnya rajaz. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim, wasmun mafi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jardi wat tanwini wan nida wa al, mustadin lil ismi tamyizun hasal, bita fa'alti atat wa ya if'alli, wa nulik balanna fi'lun yanjalli. Itu rumusnya rajaz. Tapi jangan antum heran, banyak orang mendalami kaidah ini untuk membuat puisi Arab. Lupa kalau ilmu ini bisa digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi. Dalam ilmu arud, jangan antum menghitung apa yang tertulis, tapi hitung bagaimana itu dibaca lewat bunyi yang terdengar. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. Maka cara menulisnya begini. Alif. Kata Nabi, alif. Nih. Berapa huruf? Setiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1, 2, 3. Dapat berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Oh. Ha, mim, zal, ta. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu kan ini ha tuh. Ha, 3. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tahan. Pelan-pelan. Ini rumus adanya di ayat infak. Tapi cara menerapkannya di semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak tahunya dapat 700. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba. Orang yang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Satu tumbuh jadi 7 tangkai. 1 kali 7, 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkainya ada 700, ada 100 benih. Ada 100 buah lagi. 7 kali 100, 700. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau Anda infak sekian, kalikan 700. Lupa, ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan amalan tanpa batas bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau Anda baca Qur'annya hitung-hitungan, ini dosa hari ini berapa nih dikerjakannya? Oh 9, Masya Allah, 9. Cukup 1 huruf aja. Nun. Tutup. 10. Besok dosa berapa? 15. Cukup 2 huruf. Toha. Selesai. Kalau Anda ngitungnya begitu, maka diberikan sesuai hitungan. Tapi kalau Anda tidak pernah berhitung, Allahu Akbar. Anda tidak tahu alif lam mim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta, atau lebih daripada itu. Makanya kami sarankan, kalau Anda bisa mendekat kepada Al-Quran, maka tolong agendakan setiap hari. Semua sahabat itu punya agenda, Pak. Antum kenal gak Utsman bin Affan? Oh, iya. Situ tidak senang ngangguk. Coba di Semarang kenal Utsman bin Affan. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa, masih bagus. Kemarin saya baru dari Sukabumi, Hubud Dunia. Ada yang kenal Fir'aun. Ini masih untung Utsman. Tuh lihat ya. Utsman itu bukan cuman cerdas dalam urusan bisnis dunia, tapi tijarah akhiratnya itu luar biasa. Utsman paham, saya di dunia boleh kaya, tapi di akhirat bagaimana status saya? Maka beliau siangnya mengumpulkan harta dunia untuk ibadah, malamnya mengumpulkan pundi-pundi akhirat. Demi Allah saya katakan, Utsman itu di antara sahabat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bersama Abdurrahman bin Auf, bersama Tamim Ad-Dari, yang diikuti kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i generasi setelahnya, jauh setelahnya, itu punya amalan kalau malam terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam tahajudnya. Khatam Quran. Kaya, sahabat Nabi, menikahi 2 putri Nabi. 1 meninggal, dan menikah lagi. Disebut Dzun Nurain. Kayanya luar biasa. Asetnya setelah 15 abad sampai sekarang masih ada. Yang hebat, siang-siang jadi orang kaya, malam-malam jadi hamba yang sangat taat dan kaya akhirat. Coba, bandingkan dengan kita sekarang. Menantu Nabi, bukan. Kaya, nggak sekaya Utsman. Tuh, status dunia belum sempurna. Status akhirat masih belum maksimal. Ya antum sebetulnya maunya apa? Utsman sholat malam, ngikut Nabi, kaki bengkak. Antum pengen ke surga Firdaus malam, mata bengkak. Ya. Ini. Ayo update. Ustaz, tapi kan saya belum lancar. Tambahkan hadisnya, lipatkan. Nomor hadis 2920. Awas. Lihat kalimatnya. Walladhi yatata'ta wa huwa alaihi syaq. Falahu ajran. Siapa yang memulai menghafal, membaca. Siapa yang mulai membaca Al-Quran. Tidak lancar. Terbata-bata bacanya. Mengejaknya. Orang baca alif lam mim. Dia alif
lam mim falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 kali lipat dari orang yang lancar. Orang lancar misal 30, dia 60. Terima kasih ya Allah, kalau begitu besok saya nggak lancar aja bacanya. Oh, bisa. Itu tidak lancar yang direncanakan. Yang lancar diikuti oleh malaikat ma'asyafaratil kirabil barara. Yang belum lancar diapresiasi karena perjuangan kesungguhannya, bacaannya dapat nilai, perjuangannya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sarankan, maaf, mulai sekarang antum bikin kurikulum. Nih, satu tadi, bikin tabel begini. Nih. Saya katakan pada teman-teman juga yang di Bekasi, yang di Jakarta, ya, saya kasih 2 amalan dulu nih. Mulai sekarang antum bikin begini. Tahan ya teman-teman sekalian, nanti saya sampaikan bagaimana seorang Mu'adz, orang Mesir, baru kecil belum balik sudah menyiapkan amalan ini. Punya program. Nih, harinya, nomor, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini misalnya harinya apa besok. Amalannya apa? Mulai dengan sholat di sini, jamaah. Ini tadi bacaan Al-Quran. Kalau bisa, saya sarankan setiap hari mulai menghafal, walaupun cuma 1 ayat. Usahakan menghafal. Demi Allah saya katakan, pahala menghafal Quran lebih banyak daripada baca. Paling minimal 4 kali lipat. Karena itu ayat menghafal disebutkan 4 kali dibandingkan ayat baca. Silahkan cek Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya ulangi, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ada? 17, 22, baik, kemudian 32 dan 40. Kenapa ketawa? Benar kan? 4 ayat 17, ayat 22, kemudian ayat 32 dan 40. 17, 22, 32, 40. Berapa kali disebutkan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat. 4 kali disebutkan. Ya, maka ada yang menyebutkan menghafal Quran itu keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan sekadar membaca. Baca. Orang baca itu biasanya cuma sekali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekali. Tapi orang menghafal jangan harap sekali. Dia akan terus mengulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi la raiba fihi. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala didapatkan? Berapa huruf dia bacakan? Makanya kalau antum ingin melipat gandakan pahala dengan banyak, dalam 1 hari antum punya agenda. Boleh antum baca, misal target sehari saya baca misal 1 halaman dan hafalkan 1 ayat. Kalau antum sudah punya kebiasaan begitu, demi Allah saya katakan, Allah akan merubah keadaan hidup anda jadi lebih nyaman. Tidak cukup dengan amin. Baca, hafal. Wah, Masya Allah. Syukur-syukur begitu sedang sholat berjamaah, minta sujud, terus meninggal, gitu kan? Wah, itu paling enak. Mau begitu? Di subuh ya. Itu pun kalau tiba ajalnya. Ya, bacaan Quran lebih lebat lagi. Ya, jadi kalau antum bisa seperti itu, nanti bonusnya banyak. Di alam kubur, jasadnya akan utuh. Dan di akhirat diberikan mahkota. Dan yang ketiga diberikan peluang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah dengan Qurannya kepada anggota keluarganya. Ahli Quran itu, kalau dia hafal kemudian Qurannya, benar menghafal Qurannya, maka saat di akhirat akan langsung dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan jubah kehormatan dan membimbing, menggandeng bapak ibunya yang saleh, yang beriman, beserta pasangannya dan keturunannya untuk dibawa masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-35 ayat ke-33, ditafsirkan dengan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan awal kalimat yang sama. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada para penghafal Quran masuk surga Aden di Quran surah 35 ayat ke-33. Jadi masuknya dari surga Aden menuju tingkat surga yang paling tinggi. Tertingginya apa? Banyak. Nanti ada dengan para nabi, ada orang yang sesurga dengan para nabi di Quran surah keempat ayat ke-69. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada orang-orang yang masuk surga, orang taat kepada Allah dan Rasul. Taat sekali. Saat di surganya, semua dengan Nabi. Sesurga bersama semua Nabi. Jadi ada beberapa Nabi, ada semua Nabi.
Kalau beberapa nabi namanya anbiya. Makanya di surah Al-Anbiya, surah ke-21, dikisahkan beberapa nabi. Tapi kalau semua nabi itu nabiyin namanya. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Ada semua. InsyaAllah. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fahsyad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlaim, Matusyara, bin Kinan, bin Anbas, bin Tif, bin Adam AS. Kumpul semua. Jauh Nabi Ibrahim ke kanannya dari Sayyidah Sarah, muncul kemudian Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub turun Yusuf, dari Yusuf terus sampai dengan ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman dan seterusnya, muncul sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya Imran, Imran menikah dengan Hannah, samping kirinya kemudian ada Zakaria. Terus itu semua nabi antum bisa lihat. Masya Allah. Akhi, antum di mana? Surga A dengan siapa? Depan saya, Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi Yusuf. Dulu teman kita lihat sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini Nabi. Oh, kita lihat Nabi Yusuf. Oh. Belakang saya Nabi Ibrahim. Kiri saya Nabi yang punya tongkat jadi ular. Nabi Musa alaihissalam. Kanan saya Nabi yang sangat saya rindukan. Nabi Muhammad SAW. Penghafal Quran. Dia akan masuk, diberikan mahkota. Tafsirnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu dia kemudian akan naik, maka Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong hiasi dulu tubuhnya. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Bedakan. Yuhallawna fiha min asawir. Demikian ayat Qurannya. Maka kemudian dia dihiasi dulu. Ada gelang-gelang emas, ada macam-macam. Semua tubuhnya indah. Maka Allah firmankan. Apa kata Allah? Begitu dikatakan, Allahumma halli. Maka kata Allah, pakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, ya Allah, berikan pula pada fasilitatornya, kedua orang tuanya, sepanjang mereka beriman, maka dipakaikan di atasnya mahkota yang lebih terang daripada sinar masuk mentari yang ke rumah. Ya Allahumma ya Allah, Allahumma halli, ya Allah, tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Begitu dipakai jubah itu, kemudian difirmankan, waqar, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Sekarang kamu masuk ke dalam surga dengan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Akhir tempat tinggalmu, disitulah ditunjukkan pada akhir bacaan Quranmu. Di begitu dia baca Quran, setiap dia baca, masuk surga. Naik ke tingkat yang paling tinggi. Dan dahsyatnya, saat dia akan masuk surga itu, dia akan menggandeng bapak ibunya, istrinya, keturunannya. Buka Quran surah ke-13, ayat 23 sampai 24. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu addin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk surga Aden. Ketika akan masuk, wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapak ibunya yang saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunannya. Allahu akbar. Di dunia ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kabil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Nggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di 1 bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di 1 malam, malamnya jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di 1 hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halaqah Quran, di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat itu. Semua akan mulia. Jadi begitu digandeng, bapaknya, ibunya, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, anak-anaknya, cucunya, masuk. Begitu masuk diparadekan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat menyambut mereka di depan pintu surga, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, menyiapkan bekal untuk pulang. Sabar menghafal Quran. Itulah yang disiapkan oleh Mu'adz. Anak usia 4 tahun, saat saya berada di Mesir, anak ini masih dini, belum balik. Matanya kata orang buta, tapi hatinya begitu bersih. Dia bilang pada ayahnya, abati yuridul Quran. Pak, saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen menghafal. Kata bapaknya, tempatnya jauh, 20 kilo. Kamu ini punya keterbatasan. Gak apa-apa, saya pengen menghafal. Dia belum cerita kenapa dia mesti menghafal. Begitu bapaknya melihat tekadnya kuat, maka dari motor sederhananya dimodifikasi. Depannya dashboardnya diperbaiki.
supaya bisa menyimpan catatan Quran, lembaran-lembaran mushaf. Jadi begitu berangkat tidak ingin ada waktu yang sia-sia. Di jalan, beliau kemudian di jalan kadang melihat ke bawah, bacakan Quran anaknya dengar, bacakan Quran anaknya dengar. Begitu sampai di tempat belajar, dia tinggal mendengarkan syekhnya, perbaiki, baca lagi. Setoran, ulang. Yang paling menarik, setelah berapa lama anaknya hafal Quran yang tidak melihat diantar hafal Quran, bapaknya yang mengantar belum hafal. Tapi yang dahsyat, ingat baik-baik. Berlaku hadis Nabi di sini. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itulah hikmahnya dalam ilmu hadis. Kenapa setiap anak ketika meriwayatkan hadis, nama anaknya dihilangkan, nama bapaknya disebutkan. Antum pernah dengar Ibnu Abbas? Nama aslinya Abdullah. Kenapa Abdullahnya dicoret? Disebutkan Abbas bapaknya. Ibnu itu anak laki-laki. Abbas bapaknya. Anaknya Abbas. Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah. Abdullahnya dicoret. Disebutkan bapaknya Umar. Kenapa disebutkan nama orang tua, nama anaknya dihilangkan? Para pakar hadis itu luar biasa. Untuk menunjukkan bahwa amalan anak ini hasil didikan orang tuanya. Yang begitu diamalkan hadis ini, bukan cuma anaknya, bapaknya pun dapat bagiannya. Abbas itu pengusaha. Abbas itu pedagang. Sibuk luar biasa. Masih sempat mampir ke majlis Nabi. Cuman nggak selamanya bisa di situ, karena ada kesibukan berbisnis. Maka beliau menginvestasikan anak bungsunya, namanya Abdullah kecil, untuk belajar di majlis Nabi. Boleh saya nggak ikutan, tapi anak saya mesti ikut untuk menyampaikan ke keluarga. Maka disimpan di situ. Anaknya masih muda, kecil, dengar, kadang merangkak, kadang main dan seterusnya. Tapi tahukah Anda, begitu Nabi wafat, anak itu usia 13 tahun. Nabi wafat sudah hafal 2000 hadis. Yang mesti Anda tahu, setiap beliau meriwayatkan hadis, dibuang kalimat Abdullahnya, disebutkan Abbasnya. Karena peran ayahnya yang mendidik dengan baik, maka setiap hadis ini disebutkan Abbasnya dapat, Abdullah kecil dapat. Semuanya dapat. Demikian dengan Quran. Bapaknya mengantar belum hafal, anaknya hafal. Begitu sudah hafal, di sini saya mau sebutkan. Perhatikan baik-baik. Datang reporter Kuwait. Dengar kisahnya. Begitu ditanya, kenapa Anda mau menghafal Quran? Perhatikan jawabannya. Nih, yang mau saya katakan. Saya menghafal Quran untuk mencari bekal bagi saya pulang. Saat saya menghadap kepada Allah sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya tidak akan ditemani lagi oleh ayah yang mengantarkan saya dalam hafalan. Ibu saya tidak akan menemani, saudara saya tidak akan menemani. Saya akan sendirian bersama Allah. Ini anak masih kecil, mata nggak bisa lihat, belum balik, sudah punya pikiran demikian. Kalimatnya apa selanjutnya? Kata beliau, saya akan katakan di hadapan Allah dengan perasaan gemetar. Ya Rabb, jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai saat ini, maksudnya surga, maka mohon ya Allah, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ya Rabb, jika bekal saya belum cukup sampai saat ini untuk mendapatkan ridhamu, saya telah berhafal Quran ya Allah, saya telah berusaha menghafal Quran untuk saya bawa sampai dengan saat ini. Kalaupun itu belum cukup mendapatkan ridhamu untuk masuk surga, tolong ya Allah, walaupun saya ke neraka, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan. Anak buta, mata belum bisa melihat, keadaan demikian, belum balik, dia sudah mencari bekal untuk pulang. Duhai Anda yang katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, pengen bersama Nabi, demi Allah saya katakan, dari 24 jam Allah berikan pada Anda, berapa yang sudah Anda siapkan mencari bekal akhirat? Ayo kumpulin dunia. Ayo silakan. Silakan, nggak ada yang larang. Cuma satu saat Anda akan lihat siapa yang tertawa, siapa yang tertunduk lesu membawa catatan amalnya. Itu saya sarankan bagi Anda, ayo besok bikin. Nih, sholat mau di mana? Baca Quran mau berapa ayat? Hafalan mau berapa ayat? Mesti beda. Antum lahir belum hafal Quran wajar. Masa pulang pun gak ada yang dibawa? Ayo bawalah walaupun cuma satu ayat. Ya, saya satu surat Ustaz, An-Nas, tambah. Ya, jelas? Kalau sudah jelas, amalan ketiga, saya cepat. Tenang ya, katanya pengen sampai subuh. 3, saya cepat. Setelah ini saya ke ujungnya. Kita sebentar lagi berakhir. Ketiga, infak. Infak. Masih ingat teman-teman? Kalau yang standar tadi, berapa pahalanya? 10. Infak paling minimal 700. Infak paling minimal 700. Allahu Akbar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tadi saya bacakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba
Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Infak itu, ini yang perlu saya luruskan. Tidak harus menggunakan uang. Infak itu pemberian bersifat materi. Makanan itu infak. Pakaian itu infak. Buah-buahan itu infak. Silahkan berbagi. Walaupun nggak ada uang, bisa kita gunakan dengan yang lain. Cek, kalau antum main ke Eropa, ada rezeki main misalnya. Main ke Auckland, ke New Zealand. Ya, di situ ada donation itu bukan cuma dengan uang. Food, kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki, kotaknya di situ. Di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras, dan macam-macam. Sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotaknya belahan kecil, itu pasti uang. Bukan beras. Oh, ini beras nih. Dibuka dulu karungnya, diginikan. Tidak, bukan. Silakan bebas. Ya, dan itu nilainya tinggi. Kadang-kadang antum lupa di majelis ilmu ada snacknya. Walaupun cuma kurma dapat 2, bagi 1 dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Begitu antum bagi langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat. Makanya zaman Nabi itu ada satu keluarga yang berlomba tuh mendekatkan diri pada infak walaupun dirinya kekurangan. Agak aneh itu cara berpikirnya. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia sekarang nggak dapat. Saya mau tanya begini, antum di rumah persediaan, antum punya anak 2. Antum dengan istri, 1 suami, 1 istri, 2 anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk 2 anak antum saja. Antum aja nggak makan malam itu, cuma ada anak 2. Untuk mereka, kalau nggak makan, mereka bisa nahan lapar semalaman. Tiba-tiba, antum ditawarkan oleh seseorang, ada tamu nih, mau nggak dijamu di rumah? Bisa nggak? Pertanyaan saya, kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat antum, Mas, ini ada tamu, saya nggak bisa jamu. Bisa nggak antum jamu? Di rumah antum cuman ada makanan untuk anak-anak. Antum pun nggak bisa makan. Pertanyaan saya, dijamu nggak teman itu? Kenapa diam? Hai ahli surga. Kenapa diam? Lihat cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita hanya ke makanan saja, maka kita katakan, Ustaz, anak saya aja dapatnya makanan seperti itu, kami pun nggak makan.